Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Renita Dwi Sekar Arum, NIM 2020-12031 dari kelas akuntansi 3A dengan mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Febra Robianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi lisan. Pengertian dari komunikasi lisan yakni proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media seperti telepon. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari oleh manusia. Merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Kemudian, komunikasi juga sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik seperti era Hitler, Mussolini, dan yang lainnya. Berbicara secara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Yang kedua, kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara berdasarkan situasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, berbicara secara informal, meliputi tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan yang lain. Yang kedua, berbicara formal, meliputi perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Kemudian, berdasarkan tujuan meliputi berbicara secara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Berdasarkan jumlah penyimak, meliputi berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Kemudian berdasarkan peristiwa khusus, meliputi pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan yang berisi kata-kata perpisahan. Kemudian berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama, penyampaian secara mendadak atau impromptu. Tanpa rencana, harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara asli yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan, yakni ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah, yakni berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Berbicara efektif mengembangkan keterampilan. Berbicara memang memerlukan keterampilan khusus. Latihan yang perlu dilakukan yang pertama, mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. Yang kedua, menyampaikannya dengan benar dan sesuai. Yang ketiga, mengembangkan empati terhadap pendengar. Kemudian teknik berbicara efektif. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan harus efektif, tata bahasanya benar, kemudian kosakatanya bervariasi, tidak monoton. Yang kedua, materi. Penggunaan materi jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya berbicara, meliputi pengucapan, penampilan, serta gerak-gerik. Yang keempat, penampilan berbicara, postur tubuh,
pakaian dan perhiasan, serta gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, meliputi mengenal, melibatkan tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Yang terakhir, suasana pembicaraan, membangun keakraban sesuai tujuan dan sesuai lingkungan. Mendengarkan, ada 4 unsur. Menurut Tubbs dan Moss tahun 1997, yang pertama, mendengar yakni penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian, memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, pemberian makna pada yang didengar. Yang keempat, mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan. Menurut Tubbs dan Moss tahun 1997, yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan, pleasure listening, yakni ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio dan nonton TV. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, yakni sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Yang keempat, mendengarkan dengan empati, mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Kemudian, hambatan mendengarkan. Menurut DeVito, tahun 1997, yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan seperti memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan, seperti melamun. Yang ketiga, mempertajam atau sharpening, yaitu hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Yang keenam, mendengar yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.